Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Selain sejumlah Menteri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan membahas sejumlah agenda, diantaranya sistem perbankan dan keuangan, terutama menyangkut masalah devisa hasil ekspor yang belum mencapai target, membahas percepatan pembangunan Papua hingga wacana pengiriman 20.000 pasukan keamanan ke Gaza. Prasetyo juga menyebut bahwa dalam rapat ini Presiden Prabowo tidak membahas pemotongan TKD dan pajak wush. Enggak, malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan, ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Ini kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih Mas? Yang kemarin juga baru dibentukkan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi, ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Apakah sempat dibahas juga atau Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memotong transfer ke daerah atau TKD. Wacana tersebut juga sempat diprotes sejumlah kepala daerah. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong transferan ke daerah menuai protes. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski begitu, Menteri Keuangan masih santai menanggapi perihal transfer ke daerah atau TKD yang diprotes. Usai pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu sore di Istana Negara, Purbaya mengatakan dirinya sudah menjelaskan mengapa penurunan terjadi kepada para pemimpin di daerah yang datang ke kantornya. Ia juga menyebut jika ekonomi membaik, tentu penambahan secara otomatis akan dilakukan pada pertengahan tahun depan. Dia semuanya kan kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, mengupgrade kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik, ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan legislatif telah berkomunikasi dengan Menkyu dan menekankan untuk perbaikan berkala soal transfer ke daerah serta melakukan penambahan anggaran. Sebelumnya di depan belasan gubernur yang mendatangi kantornya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengatakan alasan pemotongan disebabkan APBN 2026 lebih rendah 29% dari sebelumnya, di angka 919 triliun menjadi 650 triliun rupiah. Dari Jakarta, Camar Haenda Novandwi, iNews melaporkan. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam memberikan daya tarik dan pengalaman bagi konsumen. Selain itu, inovasi juga berdampak pada peningkatan kualitas produk.
Orang Tua Group melalui dua produknya, Tango dan Kristalin, terus berkomitmen dalam berinovasi melalui kreativitas yang ditujukan di kemasannya. Keduanya secara resmi meresmikan kolaborasi bersama dengan maskapai penerbangan terbaik tanah air Garuda Indonesia, serta IP komik ternama yang digemari anak muda, yaitu Tahi Lalat. Kerjasama serta kolaborasi ketiganya secara resmi diluncurkan dalam acara launching Exploration of Happiness yang digelar di salah satu mal di Jakarta. Kolaborasi Sky Explorer ini merefleksikan Orang Tua Group dalam menyajikan produk berkualitas dan inspiratif. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga menggabungkan ide kreativitas melalui packaging spesial terbarunya yang menghubungkan rasa kebahagiaan, keceriaan, dan semangat eksplorasi yang membawa energi positif bagi konsumen Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga dengan produk-produk asli orang Indonesia. Kalau orang Indonesia sendiri nggak bangga sama produknya kita, siapa yang mau bangga dengan produk kita? Produk Indonesia tidak kalah sama produk musuh. Ya, jadi kolaborasi ini membuka suatu dimensi baru, ya, bahwa Orang Tua Group, ya, dengan yang namanya Kristalin dan namanya Tango, kita mau menghasilkan mendelivery sesuatu yang baru untuk konsumen Indonesia. Masyarakat juga dapat mengunjungi booth Exploration of Happiness di Lipo Mall Nusantara untuk menikmati berbagai aktivitas eksplorasi serta membawa pulang produk special edition dari kolaborasi ini. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Wonderful Indonesia Golf Tournament 2025 telah sukses diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Alumni ITB Angkatan 80 dengan Kementerian Pariwisata. Turnamen golf yang ketujuh ini dilaksanakan di Royal Golf Halim, Jakarta. Ikatan Alumni ITB Angkatan 80 yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata kembali menyelenggarakan turnamen golf yakni Wonderful Indonesia Golf Tournament 2025. Dengan tema Bringing Tourism to the Next Level, Gastro, Marine, and Wellness diharapkan dapat meningkatkan pariwisata Indonesia. Turnamen golf yang sudah terlaksana 7 kali ini dihadiri oleh 128 peserta, baik dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dari luar negeri. Ini adalah hasil kerjasama co-branding antara Ikatan Alumni ITB 80 dengan Kementerian Pariwisata sebagai pemilik brand Wonderful Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan branding Wonderful Indonesia ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia melalui turnamen golf ini. Alhamdulillah hadir 128 peserta dari perusahaan baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan ini merupakan satu event yang bertujuan untuk mensupport Departemen Pariwisata Republik Indonesia. Kita ingin meneruskan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata yang sudah dijalin sejak 9 tahun yang lalu. Jadi ini sudah hampir 10 tahun, kita hanya absen waktu pandemi COVID saja. Jadi kita ingin terus menjalin kerjasama itu untuk bisa membantu Kementerian Pariwisata mempromosikan pariwisata Indonesia. Selain tempat bertemunya para pimpinan perusahaan, turnamen ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan pariwisata di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.